Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutuna wa abadiru bil amali shalih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada jamaah Majlis Sabinatul Mukarramah, muda baik pun tua yang sama kumpul di ini tempat, yang sama hadir di ini tempat, yang mudah-mudahan dengan wasilah hadir di ini majlis menjadikan wasilah turun rahmat dan barokah serta dihapuskan dari segala dosa perdosaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih bisa berkumpul, yaitu di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara pengajian rutin yang tepatnya malam Rabu. Alhamdulillah para bapak sadayana masih dengan keadaan istiqomah, walaupun terkadang yang belum betong tapi terjadi masalah, yang penting muncul deh.
Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sing bisa ngajalankeun yaitu nilai-nilai keistiqomahan, sangkan urang mendapatkan kemuliaan, sangkan urang mendapatkan keberkahan. Amin. Para hadirin kaum muslimin, alhamdulillah barusan kita telah membaca Ratibul Haddad. Oke, disambung dengan pembacaan Maulid Tiba anu dikarang ku Syekh Abdul Rahman Adibai. Maka mudah-mudahan dengan membacakan Maulid Tiba hingga bisa menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita jadi orang-orang yang mulia yang senantiasa mengikuti segala rupa ajaran Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang sama kumpul di majlis, bahwasanya kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan segala upaya dan dengan segala perjuangan kita untuk menghasilkan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua berharap ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun sama harus bisa berupaya bagaimana sampai kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka berjuang untuk supaya kita menghasilkan nanti dalam mahsyar yaitu pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita berharap bahwasanya urang sadayana hayang dihampura tidak sekabeh segala kesalahan, tidak sekabeh perkara-perkara dosa, dosa anu kahaja, dosa anu teu dihaja, dosa anu dirasa baik pun anu teu karasa, dosa-dosa masa lalu, bahwasanya kita berharap ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama, kita harus berjuang, harus berupaya bagaimana Allah mengampuni dari segala perbuatan kesalahan, dari segala perbuatan dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Ya ayuhan nas, hei orang Islam, hei manusia, tubu ila rabbikum qabla an tamutuna wa abadiru bil amalin soleh." Hei manusia, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu, sebelum kalian itu dijemput hari kematian bagi kalian. Jadi artinya hadis Nabi SAW menyerukan atau menegaskan atau menyuruh kepada umatnya, ka urang sadaya, bahwasanya urang kudu tobat ke Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan kesalahan, dari segala perbuatan dosa qabla an tamutu, sebelum datang kematian. Jadi kalau sudah datang kematian, manusia bertobat kepada Allah tidak ada guna dan tiada arti. Hadirin kaum muslimin, berarti sebelum orang mati masih kena dengan keadaan sehat walafiat, masih kena ada kesempatan hidup, maka tubu ila rabbikum, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak luput daripada kesalahan, karena manusia tidak luput daripada dosa. Tapi jangan dijadikan sebuah dalih atau jangan dijadikan sebuah alasan bahwasanya manusia tempat salah dan dosa. Jadi kadang-kadang manusia dengan dalil al-insanul mahlul khata' wa nisyan, bahwasanya manusia itu tempat salah dan dosa. Pagaweana nyen dosa we di rumah setiap hari. Kunaon eta nyen dosa biasa, manusia mah tempat salah. Dosa deui biasa, manusia mah tempat jeung dosa. Eta jelema dijieun alasan. Jadi ketika aya dalil eta, ketika aya hadis eta, ulah dijadikan alasan bahwasanya manusia berbikin ulah terus, atau berbikin dosa terus, atau berbikin kesalahan terus.
Namun ketika manusia terus berbuat kesalahan, terus berbuat dosa, berarti itu bukan lupa, tapi itu namanya disengaja, hadirin kaum muslimin. Nah kalau banyak itu, biasakan jelema tempat salah, biasakan jelema tempat bohong, biasakan jelema tempat dosa, tapi tidak mikir hantem, hidup penting yang dosa, hantem hidup penting yang kesalahan, hadirin kaum muslimin. Maka jelema-jelema nuk itu bakal jauh tina hal perbuatan insaf atau tina hal perbuatan tobat. Kenapa? Karena mainnya memegang dalil eta. Manusia tempat lupa, maka terus yang sifat lupa, maka terus melakukan dosa karena menjadikan sebuah dalih dan alasan. Makanya ketika ayat dalil eta ulah dijadikan alasan bahwa saya manusia terus melakukan kesalahan, terus melakukan dosa. Nauzubillah summa nauzubillah min sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena urang hadirin kaum muslimin bener wae nya lain malaikat, bener salah wae urang lain setan. Bener mantep. Jadi urang lamun salah terus berarti setan. Tapi lamun jelema hadirin kaum muslimin ketika ada kesalahan, ketika ada dosa wajar. Kenapa? Karena malaikat. Bukan malaikat, tapi jangan terus berbikin kesalahan selamanya karena manusia bukan setan. Tapi kan orang setan apa lain? Yang lain. Kenapa ente? Jadi kebenaran orang sempurna hadirin kaum muslimin, kemudian orang salah wae lain setan. Makanya orang senantiasa berbuat dan berlaku untuk bagaimana kedepannya lebih baik dan lebih baik. Ketika orang bertingkat umur berarti udah bertingkat amal, benar tak? Ketika orang bertingkat harta berarti kudu semakin bertingkat sedekah lagi. Ulah semakin bertingkat harta, semakin banyak harta, tapi semakin kurang dalam urusan sedekahna, dalam urusan jariyahna, dalam urusan kedermawana. Semakin banyak harta, justru orang semakin lupa. Begitupun dengan bertambahnya usia, bukan semakin lupa, justru semakin bertingkat. Benar banget? Semakin bertambah usia berarti orang kudu meningkat. Meningkat dalam apa? Ya meningkat dalam urusan kebaikan-kebaikan supaya Allah mengampuni daripada segala perbuatan kesalahan dan dosa. Diiringi ketika kita melakukan keburukan, diiringi dengan hal-hal kebaikan untuk kedepannya hadirin kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang manusia suka pandai misalnya mengkoreksi. Kalau rumahnya jelek pasti diomean. Berapa ente? Imahna goreng diomean teh? Keplengna bocor diomean. Berapa ente? Motor rusak diomean, mobil rusak diomean, tapi jiwa anu kebelinger salah teh diomean. Nah, ini lupa manusia seperti itu. Jadi kadang-kadang mobil rusak ke bengkel. Dengan apa? Supaya tujuan bahwasanya mobilnya disetirna kenaheun. Berapa ente? Motor rusak di bengkel, olinya ganti. Kenapa? Supaya kenaheun dipakainya. Tapi diri banyak kerusakan, diri banyak kesalahan, diri banyak kebodohan, diri banyak dosa, diri banyak kebelinter, maka tidak pernah berpikir untuk membenahi diri. Karena hati-hati, udah sampai orang iya, mungkin dihisab di alam mahsyar. Tidak segala sesuatu, anggota orang anu harus digunakan karena hal-hal anu madarat. Lebih baik menghisab diri orang yang dalam dunia. Bagaimana caranya? Caranya nyata dengan pandai-pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat, ya caranya ngisap diri orang di alam dunia supaya terkena hisab anu parah ke daerah. Kenapa? Karena di alam dunia aja jangan lupa tobat. Di alam dunia aja jangan lupa insaf, lupa mendekat dari kaum muslimin. Maka tidak terlalu bangga eta manusia dihisab. Kenapa? Di alam dunia eta jelema loba tobat, maka Allah mengampuni di alam dunia dosana, insyaallah di akhirat pun makna hisab. Tapi lamun jelema ketika di alam mahsyar, hadirin kaum muslimin, di alam dunia teu pernah tobat, teu pernah insaf, eta jelema bakal dihisab ku Allah. Sampai jelema dihisab ente tubuh-tubuh ente dihisab. Leungeun-leungeun ente ngaromong di jero kubur. Mata-mata ente ngaromong. Mau bisa berdusta na jero kubur jelema. Berbicara, dia lisan terkunci. Dengan berbicara, oh saya cek leungeun teh, sok pakai nyabokan batur. Batur nyanta-nyanta ditonjok ya teh batur. Batur teu boga dosa, teu boga naon. Dengan tangan saya suka menyakiti. Dengan tangan saya suka munkarat. Dah, ini bahaya. Kemudian mata anak berbicara ente.
maka lisannya terkunci, mau bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat dihisab di jero kubur, dihisab ke di alam mahsyar. Maka lebih alangkah baiknya, alangkah bagusnya membersihkan dulu orang sebelum mati, yaitu daripada segala kesalahan, daripada segala dosa. Hadirin kaum muslimin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berat lamun dihisab di akhirat itu saya jadi hisabna di keum neraka. Orang dayana ngisab dalamnya astagfirullah, istighfar, nu banyak melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh. Tapi di akhirat nanti ketika dihisabna urusanna seueun. Hadirin kaum muslimin, lain nama orang masih kena bisa mengucapkan daripada istighfar, maka selama matahari can keluar di Quran diampuni kena dosa orang Allah Subhanahu wa taala. Selama kemudian sakaratul maut can aya nang gerongan masih kena dihampura Allah Subhanahu wa taala. Tapi geus di saat mati jelema mah bisa ditobat. Hadirin kaum muslimin, maka aya hal anu mengerikan, maka Nabi menegaskan tubu ila rabbikum qabla an tamutuna, anjeun kudu tobat ke Allah sebelum datang kematian. Wa badiru bil amalin sholeh, kata Nabi. Maka berbuatlah dan berjuanglah dari amal-amal soleh. Jadi artinya orang kudu berlomba-lomba tina amal kahadean, berlomba-lomba tina ke amal kalusan, ulah katinggalin tina amal soleh, ulah katinggalin tina kahadean, ulah katinggalin tina kealusan. Kadang-kadang jelema pabrik-brik tina ekonomi, pabrik-brik tina dunia, pabrik-brik tina harta, tapi tina amal jelema loba melehoy. Hadirin kaum muslimin, benar mantep. Pak hade mah jelema berlomba-lomba tina amal. Ulah ketinggalan dengan sahabat dan dengan kawana. Begitu banyak melakukan amal-amal soleh, maka anjeunna aya sifat merasa terpanasi hatinya. Ya Allah, ya sahabat saya begitu rajin, ya teman saya begitu rajin, ke masjid rajin, datang ke Habib rajin, ke majlis rajin. Saya terpikat dan tertarik, saya iraha yang bisa ke situ. Bertekad berharapan untuk supaya kedepannya berbuat amal soleh, amal kebaikan, amal soleh. Hadirin kaum muslimin. Jadi badiru, cepat-cepat, buru-buru, cepat-cepat, buru-buru amal-amal soleh. Sebelum datang pakius terjadi, sebelum datang hari-hari yang menegangkan, sebelum datang hari-hari yang menakutkan, yaitu hari-hari penuh dengan kegentingan. Hadirin kaum muslimin, jelema-jelema di majlis taklim, acara tabligh, benar teh, acara-acara gede geus bisa. Benar teh di kota-kota mah lawan acara gede dipermasalahkeun, benar apa teh? Alhamdulillah masih kena bisa kieu. Di PSBB itu masih kena bisa ngumpul. Nah, dia kesempatan terindah, kesempatan terindah, waktu terindah. Siapa tahu ke depan mati bisa kiting moal. Wallahu a'lam. Ngumpul geus bos kieu, benar teh. Mesesek jelema aya tabligh akbar, mayapun acara-acara rame. Maksudnya dibatasi, hadirin kaum muslimin, karena memang ada penyakit mungkin. Hadirin kaum muslimin, dibatasi seakan-akan terhalangi urusan ibadah orang. Makanya kesempatan waktu-waktu orang ya masa-masa luang. Ente bisa berjumpa dengan Habib, ente bisa silaturahmi ke ana, bisa bertemu dengan ana, datang dengan ana, bisa ngumpul macarati babarengan jana. Iya suatu hal terindah. Buatin ke depan nama tim bisa tim muat. Wallahu a'lam. Nah, makanya adalah waktu-waktu anu paling berharga sekarang. Iya waktu-waktu anu paling berharga bagi jelema-jelema anu boga otak. Tapi jelema-jelema anu boga otak mah merasa berharga moal. Ente duduk ngadeung jeung Habib Basri mah merasa berharga. Dia mau ngerasa mulia, kenapa? Karena mau ngatakan nggak suku itu jelema. Karena bangga. Tapi lamun jelema-jelema anu boga otak, anu boga iman, otakna disertai ku iman, maka ketika bisa kumpul dengan Habib, ketika bisa datang ke majelis taklim, duduk melakukan kebaikan, maka itu hal berharga, maka itu hal yang paling mulia. Hadirin kaum muslimin, masya Allah, luar biasa. Maka enak kesempatan waktu, hadirin kaum muslimin gunakan. Badiru bil amal soleh, cepat-cepat melaksanakan amal soleh. Ente gabung dengan orang-orang soleh, kabawa soleh. Gabung dengan Habib, ente kabawa mulia. Ibarat kardus butut apa? Kardus butut berharga ya. Di jalan palingnya lawan di kilo 1000 kilo naik kardus, nanti. Tapi begitu kardus diproses ente, ditempel ke Al-Quran, eta kardus jadi mulia, jadi musafurkan, nanti. Berapa ente? Jadi eta kardus walaupun tidak berharga, walaupun murah, ketika nempel dengan Quran, maka eta mushaf Quran kardus maka jadi berharga, jadi mahal, dicari umat menjelma. Kenapa? Karena nempel di mulia nyata di Al-Quranul Karim. Anu mulia adalah Al-Quran. Ketika kardus menjadi mushaf Quran, maka kardus jadi berharga, maka kardus jadi mulia. Hadirin kaum muslimin, kenapa? Nempellah kepada
Al-Quran. Begitupun ente bisa ngaliuk, bisa ngumpulin ngaliuk, waduh luar biasa. Berharga, mulia, ibarat kardus butut, anu berharga, nempel dijadikan mushaf Quran, maka jadi mulia. Kardus murah hargana, tapi begitu nempel dina Al-Quran, maka jadi mulia hargana. Berapa ente? Walaupun kardus jadi bungkus mie murah ente. Murah hadirin kaum muslimin, paling diduruk berapa ente? Bisa ketik paling pakai asupan batu, asupan kembang segala macam, akhirnya jadi sampah berapa ente? Tapi kardus dan nempel Al-Quran, maka jadi mulia. Kan kenapa? Kabawa mulia, kuno mulia. Kabawa berharga, kuno berharga. Ente gabungi ulama, gabungi Habib, kabawa mulia, kuno mulia. Kabawa berharga, kuno berharga. Hadirin kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ia adalah amal-amal soleh, adalah amal-amal kebaikan. Hadirin kaum muslimin, maka orang kudu bisa ngusahakeun, kudu bisa ngupayakeun, ulah sampai tertinggal misalnya. Mahal ente bisa berjumpa, bisa ngumpul ngarieu, baca ratib jeung Habib afdol ente. Walaupun baca ratib jeung kiai kurang afdol, jeung Habib afdol. Kenapa? Ya amalan datukna, amalan kakekna, amalan eyangna ketika dibaca jeung cucuna itu lebih afdol. Kenapa? Ada cucunya. Ini siapa? Ini amalan kakeknya Ratibul Attas, dibaca bareng-bareng. Yang cucu, nah kira-kira Masya Allah, waduh luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak hal-hal anu terindah, hal-hal anu penting bagi jelema-jelema anu otakna boga iman. Tapi anu otakna teu boga iman mah moal ngarasa berharga ente. Moal ngarasa mulia di teu biasa wae ya. Biasa wae eta kitu. Ibarat jelema lah apal kena keman ya kumaha di tangan. Tapi apal kena keman walaupun di gunung di tangan mah nama urusan. Walaupun nyawa sudah murah, peduli yang penting menang kemana itu Pak, benar banget. Ibarat jelma-jelma nu apal karena suatu benda, iya benda iya berharga, benda iya mahal, jelma apal kena berlian, hadirin kaum muslimin. Walaupun dina jero laut, turun ke lautan, mengambil mutiara, mengambil berlian. Kenapa? Tahu artinya mahal itu berlian. Tapi jelma-jelma nu teu paham, walaupun eta berlian, walaupun eta emas hareupeun imana diantem-antem bae mah digoreng-goreng kaum muslimin. Kenapa? Tidak apal. Kenapa tidak apal? Karena memang bodoh hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi itu seorang mau apal, lu tahu bagaimana berharganya duduk dengan habaib. Bagaimana duduk berharga dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh. Maka ibarat jelema ieu nu apal kena mahalna berlian, nu apal kena mahalna emas, maka walaupun jauh kita dikejar emas. Benar kan? Walaupun harus pengorbanan, nyemplung laut yang penting aing menang mutiara. Ketika saya menang mutiara, ketika saya menang berlian, maka saya bisa jadi berharga sebab itu. Masih itulah logika anak hadirin kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kata Nabi, wa'badiru bil amali sholih. Kemudian ulama memberikan makalah di dalam tobat itu ada syarat. Syarat tobat itu ada 3 perkara kata ulama. Jadi ada 3 perkara syarat tobat. Yang pertama, syarat tobat dia hadirin kaum muslimin ditanamkan di qalbihi, ditanamkan di dalam hati, yaitu sifat penyesalan. Jadi penyesalan bukan hanya di lisan unggul, lain hanya omongan unggul, tapi penyesalan tembus ke hati. Jadi merasa nyesal karena hal perkara anu baheulana pernah dilakukan. Misalnya baheula ente pernah mabuk, pernah mau atau pernah melakukan hal yang buruk. Ya Allah, saya pernah nyesel banget. Nyeselna benar-benar nyesel, tembuskan hati sehingga saking kunyeselna eta jelema bisa ngeclakeun cimata, eta jelema bisa bersedih, eta jelema bisa neteskeun air mata. Kenapa? Saking kunyesel-nyeselna. Karena nyeselna lain sakadar nyesel ngumpul ngomong ngumpul, tapi tembuskan hati. Eta malah tembuskan hati. Ente parat kena hati nyesel doang, masyaallah. Jelema-jelema nu parat sampai hatinya menyesal, maka insyaallah bisa menghapuskan kepada bidang dosa hadirin kaum. Jadi kata ulama, itu syarat tobat dan 3 perkara. Yang pertama yaitu menyesal, merasa menyesal. Ente pernah nawan, baheula pernah maling atau pernah segala macam misalnya mah, nyesal ya Allah. Saya benar-benar menyesal, berduka, benar-benar berduka, bersedih, benar-benar bersedih, penyesalan yang sangat luar biasa dalam jiwanya. Itu syarat tobat. Kemudian yang kedua kata ulama, syarat tobat itu ketika dia bertobat diucapkan. Jadi pernah dilakukan jelema, pernah ngelan ke jelema, pernah nyiksa atau pernah mabuk, pernah judi, pernah lacur, diucapkan. Ya Allah, saya pernah mabuk, ya Allah. Saya tukang judi, bahkan tukang dolim ke jelema.
Maka ambarkan sejadah, main pada ya Allah, pernah mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan daripada dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat tobat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kudu kadang kudu diucapkan. Tapi kalau kadang ku jelema lain nanti ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika salat tobat diucapkan. Pernah anu, ente pernah baheula pernah anu diucapkan Allah, pernah yusar hate ente. Muka tilu ente syarat tobat dia ada pengajaman. Maksudnya bagaimana? Pengajaman untuk kedepannya ketika menghadapi suatu perkara yang dulu pernah dilakukan, maka mengajam dan berjanji, bertekad bahwasanya tidak akan pernah lagi saya memegang daripada minuman keras. Ini merusak saya, ini merugikan saya. Jadi jelema ada pengajaman, ngajam. Misalnya mah aing mau mabok deui lah. Ibaratnya mah kitu aing daripada mabok nih aing lah. Nah itu bahasana lah. Bener banget. Jadi ada pengajaman. Saya mau ngelakukan di perbuatan anu baheula pernah ngelakukan lah. Saya memang baheula ieu tukang judi, tapi saya ngajam dahareut aing mending kena gelut daripada ajakan judi ku baturan saya pos gitu. Ada pengajaman. Jadi ngajam karena suatu perkara besing kahareutna kajadian deui eta hal perkara anu pernah dilakukan baheulana, maka diajam ketika ajeuna bertobat, ketika berjumpa dengan mabuk, dengan judi, dengan zina, maka semua itu akan ditolaknya, ditekankan untuk meninggalkannya dan menjadikan musuh semua eta kabehanana. Mabuk musuh, judi musuh, narkoba musuh, pelacuran musuh, janda kawin, terus kamu beda. Yes. Apa beda sama? Ibaratnya gitulah hadirin wasilin. Jadi jadikan musuh, mabuk musuh, judi musuh, minuman keras, kabeh anu perbuatan bola dosa adalah musuh-musuh terbesar dalam jiwana. Geus bisa pas kitu bener ya jelema tobatan geus ieu. Paratkeun hate aya pengampunan ti Allah. Ketika aya pengampunan ti Allah, ente bersih di alam dunia. Lahir bersih suci, maka ketika mati ada suci. Eta nu mahal. Jadi orang dilahirkan suci. Jadi setiap bayi yang lahir itu adalah suci. Bagaimana Nabi itu kan ada orang yang hamil duluan, tiba-tiba jenapa budakna kudu dipaehan. Salah. Anu kolotna, anu kotor. Kolotna, anu biadab, hadirin kaum muslimin. Bahkan ada keterangan bahwasanya ya, anak ladang jina, anaknya kudu ngabunuh sih anak kolotna. Kenapa? Karena mereka dilahirkan dengan keadaan jina, tapi bukan berarti anaknya suci, bukan. Anaknya tetap suci. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu suci. Hadirin kaum muslimin, udah suci mah carana kolotna. Benar mana kira-kira? Cara perbuatan jadi mualaknya, tingkahnya ya baheulana pasuma ya. Orang tuanya ya ada gina. Jadi anak-anaknya kan main dengan era kadang-kadang anaknya dibunuh. Benar mana? Anaknya dibunuh karena sebab era teh anak kotor, ya anak jadah apa indung bapana nu jadah. Bapana nu jadah mah, indungna nu jadah mah. Setiap bayi yang lahir kullu mauludun yuladuna ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, hadirin muslimin. Jadi nu suci mah kolotna kan udah gua ngedukungkeun uluna. Mana hati-hati, makanya ulah main-main, ulah mencoba-coba seperti itu, hadirin kaum muslimin. Kasihan. Kayaknya budaknya kasihan. Kemudian ke depannya merasa minder. Aing lahir teh baheula urang teh ada anu pergi Arafah itu sedih. Sedih itu bagi anak, terluka hatinya disebabkan oleh orang tuanya masa dahulu nanti hati-hati saya kajelema-jelema macam kamu ini bahaya benar nanti misalnya telan ke anaknya lahir anaknya minder ada gabung minder yang sahabat dibantu baik baheula ada dangkieu orang tawuran kayak terus sampai gitu jadi bisa mentalnya bisa jatuh makanya supaya tidak terjadi kos gitu ulah mendekati perbuatan anu bakal terjadi seperti halnya kos gitu hadirin kaum muslimin sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad jadi orang dilahirkan suci berarti orang kena jero kubur teh kudu bersih hebat mah artinya orang ieu ulah angkaribung ku dosa berarti kudu angkaribung ku amal eta nu hade mah kalau bana jelema ieu angkaribungna ku dosa bener apa teh ieu bahaya mah jadi ibaratna merantau dah hidup itu perantauan ente merantau ke Kalimantan merantau ke Jakarta atau merantau ke Amerika ke Malaysia ente ketika di perantauan memang ente cerdas hebat bekerja dengan maksimal bekerja dengan kualitas maka membuat di sana itu sebuah kesuksesan di dalam urusan pekerjaannya mengumpulkan daripada segenap daripada uang yang banyak hadirin kaum muslimin ketika ente di merantau maka eta bebenangan perantauan
Saya merantau tidak sia-sia, walaupun lama saya sukses. Ketika pulang ke Imahna, pulang kampung halaman, ente keluarga barungan. Anaknya bunga, pemajikan bunga, oh Masya Allah, ente merantau dari Kalimantan tidak sia-sia, ternyata sukses. Ternyata ente membawa anu bisa membangun rumah segala macam sesuatu, sukses dalam perantauannya, maka disambut sang istri sang anak pun tersenyum. Tapi bagaimana ketika di perantauan tidak sukses, memang males-malesan, bukan tidak ada pekerjaan, emang orangnya pemalas. Walaupun merantau tetap pemalas. Jadi tidak ada tekad hadirin kaum muslimin untuk menggapai sebuah kesuksesan. Ketika nantinya lama-lama kelamaan, tahun bertahun, akhirnya tidak menggapai apa yang didapat, pulang kampung halaman, maka tidak membawa apapun, sang istri dan sang anak, maka disambut pun dengan duka dan bersedih. Ente selama merantau apa aja? Ente selama merantau lewat di Kalimantan, awal mulanya begitu, nggak sesuai tuh kira-kira semua nggak cenderung di dia. Meskipun ibaratnya ada dengan kita, begitupun hidup kita itu merupakan sebuah perantauan, maka kita akan kembali kepada Allah, akan kembali berhadapan dengan malaikat. Jikalau kita dalam perantauan dunia ini sukses, maka dihiasi dengan berbagai macam amal. Ketika menghadap malaikat penuh dengan amal, penuh dengan kesolehan, penuh dengan pengampunan Allah, maka malaikat menyambutnya ibarat bidan. Hadirin kaum muslimin, Masya Allah. Jadi malaikatnya launan, tekasar, luar biasa. Jadi ya seakan-akan jelema teh di maunya diberi supportan, ya ibarat ngalahirkeun sok diberi supportan, mah beda bageun bener banget. Diberi supportan, ini anaknya ganteng ieu, anaknya cakep teh buru-buru gas digas. Anu ngalahirkeun, pos itu tadi enggak muslimin. Sehingga ya anu mereka ngalahirkeun bunga, ya Allah, ieu boga anak geulis ya. Boga anak ganteng ya luar biasa sehingga digas langsung tekarasa lahirna. Padahal nyeri ya tang lahirkeun. Bener banget. Musabab aya supportan ti bidan anu baik, ti budana anu mantep. Jadi ketika sakit pun tidak merasa sakit. Nah begitu pun ketika manusia di saat mati, hadirin kaum muslimin, ketika disambut oleh malaikat, ayo engkau keluar, ruh yang suci, ruh yang baik, ini keridhaan Allah sedang menanti kepada kamu. Ini kenikmatan radhatun min riyadil jannah sedang menanti kepadamu. Walaupun eta nyeri maut, tapi seakan-akan tidak terasa. Kenapa? Ada supportan kebahagiaan, Masya Allah. Tapi beda hadirin kaum muslimin. Lamun jelema-jelema anu ketika balikna menghadap malaikat memang ieu banyak kesalahanna belum dibersihkan. Artinya ya jelema ieu membawa dengan berbagai macam dosa, dengan berbagai macam kesalahan, sehingga sedikit tobatnya dalam kehidupannya tidak bersih dulu. Ketika menghadap daripada malaikat, wah malaikat keum disiksa ke jelema, ditarik-tarik ditincak-tincak ke malaikat. Maka jelema aya moal nih molot-molot teh ngerti digitukeun ke molotot kana wae teh jelema. Emang mungkin bukan pulutan pelotot beberapa teman semasa hidup. Nah, ya pada gitu. Pas mau teh melotot teh begitu kan kayak gitu. Beung, amun melotot. Karena ya malaikat sangat mengerikan. Ente nyerupakeun ke anu sarem bisa nih malaikat. Lu kotor karuan ente. Ente banyak dosa. Banyak kesalahan, cepat keluar. Ini neraka sudah menanti kepada kamu. Ini azab sudah menanti kepadamu. Ini siksa Allah sudah menanti kepada kamu. Hei, ruh yang kotor, keluar. Ruh yang banyak dosa, keluar. Maka ieu ruh mun keluar esensieuneun ditinggalikeun. Bisa tinggalikeun kagambar, kabayang siksa-siksa nu nyeri kanjana ditinggalikeun, dibuka pintu-pintu siksa. Ente keun maksudna. Tipe sehingga hese rek mau teh kaluaran teh hese, Pak. Terus dibacakeun Yasin dari sini karena disupatna sangat mengerikan. Ibarat kieu lah, jelema anu ngajuru misalnya bidana kasar sok beunang mah. Buru kas ente. Ya anak lu panola sabelah leungit. Wah, atuh. Ketika kalahirkeun nanti keluar. Ya anak ente panola sabelah, cerina leungit hiji. Wah. Anu ngalahirkeun dari tamah mah nyeri gitu-gitu nih. Aduh, budak aing teh tanpa daksa. Aduh, bisa bahaya, bisa mau tinggal juru kan enggak muslimin. Tapi disambut ke malaikat anu indah, jelema memang loba kehalusan insyaallah indah, tapi lamun loba dosa teh pernah tobat yang hidup ya disambut dengan sambutan yang sangat mengerikan. Ayo keluar akhirnya eta jelema geus menepi kena siksa Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahu karena menegaskan Rasulullah menegaskan orang sebelum manaotnya berulah berubah amal, loba kehalusan, loba kehadian. Jadi berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal saleh yuk kita tunjukkan, yuk kita perjuangkan. Jaga konsisten keistiqomahan. Insya Allah ketika orang semakin berharap dan semakin berharap
berupaya, semakin berupaya hayang ngampura dosa insyaallah. Diampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang mudah-mudahan para hadirin kaum muslimin di antara ente mudah-mudahan tak Habibna, deketin Habibna, duduk mengajarkan segala kebaikan oke, sing seterusnya. Namadi sudah seterusnya sampai akhir. Kemudian sampai akhir hayat supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni tina hal-hal dosa-dosa orang insyaallah. Maka ya keterangannya di mana-mana jelema sedang duduk di majlis talim, hadir di majlis talim, insyaallah eta bakal menjadi wasilah karena dihampura sakabeh dosa. Kemudian ente datang ke majlisna jeung Habib. Makanya sekali ini menegaskan ya hal-hal terindah, hal-hal terpenting bagi orang, bahwasanya orang masih kena bersyukur kepada Allah, bahwasanya orang masih bisa diberi kesempatan, masih bisa mengadakan ratiban, pengajian, ngumpul di Habib, bisa dialog, bisa ngobrol, segala-galanya kira-kira untung deh. Kira-kira bunga deh. Bahagia apa ente? Alhamdulillah atas ketua yang disampaikan bana, mudah-mudahan ya manfaatnya mengingatkan kepada diri anak khususnya umumnya akan hadir di dia. Mudah-mudahan orang semakin ke depan, semakin bertingkat amal orang, bertingkat harta orang, bertingkat amal orang, bertambah umur orang, bertambah daripada ilmu pengetahuan orang, dan bertambah daripada urusan-urusan kebaikan orang. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.